Shalom sahabat geni yang dikasihi Tuhan. Hari ini Jumat 28 Januari 2022 bertemu kembali bersama saya Indra Permana dalam renungan geni yang inspirasinya diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir. Kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan apakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat geni yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengarkan dua buah perumpamaan dari Yesus. Yang pertama tentang penabur benih. Penabur menaburkan benih di ladang. Ia tidak tahu bagaimana benih itu tumbuh, tetapi ketika ia bangun, ia dapat melihat bahwa benih yang ditanamnya telah tumbuh menjadi tunas, dan tunas itu tumbuh makin lama makin tinggi, menghasilkan buah, dan ketika masa panen tiba, ia tinggal menyapitnya. Perumpamaan ini menggambarkan bahwa kerajaan Allah tumbuh dan berkembang bukan karena daya upaya kita manusia, tetapi karena kuasa dan rahmat dari Allah. Perumpamaan kedua tentang biji sesawi. Melalui perumpamaan ini, Yesus ingin menggambarkan bahwa kerajaan Allah tumbuh dan berkembang dari sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang besar dan akhirnya berdampak bagi banyak orang. Karya Kristus di dunia ini contohnya dimulai 2000 tahun yang lalu dari 12 murid. Tetapi sekarang kita dapat melihat pengikut Kristus ada lebih dari miliaran orang di dunia. Setiap dari kita dipanggil menjadi murid-murid Kristus dan memiliki tugas untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini melalui panggilan hidup kita masing-masing. Entah sebagai suami, sebagai istri, pelajar, pekerja, orang tua, atau anak, atau panggilan kita masing-masing yang merupakan rahmat dari Allah bagi kita. Di dalam proses kita membangun kerajaan Allah, kecenderungan manusia adalah untuk melihat dan menikmati hasil dari apa yang kita lakukan dalam waktu dekat. Terkadang kita tidak sabar, dan ketidaksabaran itu akhirnya menimbulkan frustasi di dalam diri kita. Saya contohnya, dalam tugas panggilan saya sebagai orang tua, saya menanamkan hal-hal baik di dalam kehidupan anak-anak saya dari sejak dini. Tetapi hal tersebut mungkin tidak bisa saya nikmati dalam waktu dekat. Saya mungkin baru bisa menikmatinya 10-20 tahun lagi setelah anak-anak saya tumbuh menjadi dewasa. Mungkin yang bisa menikmatinya adalah pasangan mereka, anak-anak mereka, atau bahkan saya mungkin tidak bisa menikmatinya karena saya sudah berpulang lebih dahulu. Para pengusaha misalnya yang memilih untuk mengerjakan segala usahanya dengan pencatatan yang benar, membayar pajak dengan tepat waktu dan benar, mungkin tidak memiliki keuntungan yang sebesar ketika ia melakukan usahanya dengan cara yang curang. Tetapi ketika ia melakukannya dengan cara benar tadi, ia menanamkan etos kerja, kejujuran kepada diri karyawan dan anak-anaknya, dan itu merupakan bekal yang luar biasa bagi kehidupan mereka kelak.
Seorang pelajar misalnya yang memilih menaiki tangga prestasinya dengan belajar dengan gigih dan tekun dan tidak mengikuti teman-temannya yang berbuat curang dan nyontek, mungkin akan memiliki jalan yang berliku untuk mencapai prestasinya. Mungkin akan memiliki waktu yang lebih lama daripada teman-teman lain yang memilih jalan lain tersebut. Tetapi di dalam prosesnya, ia memiliki satu hal yang tidak dimiliki teman-teman yang lainnya, yaitu ia memiliki karakter yang baik. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui pewartaan Injil hari ini, melalui perumpamaan-perumpamaan hari ini, Yesus ingin mengingatkan kita sekali lagi untuk memiliki mentalitas biji sesawi, yaitu membangun dari sesuatu yang kecil dan dengan rahmat Allah akan menjadi sesuatu yang besar dan memberi dampak pada banyak orang. Pertanyaannya untuk kita hari ini, apa yang bisa kita lakukan dari sekarang? Hal-hal kecil apa yang akan memiliki dampak ke depan bagi masa depan kita, atau masa depan keluarga, atau anak-anak kita, atau komunitas kita, yang bisa kita lakukan mulai dari hari ini? Semoga rahmat dan berkat Tuhan selalu menyertai diri kita masing-masing di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.